Merayakan Imlek itu dosa. Benarkah? Ini jawaban Alkitab. Topik ini menarik karena banyak orang Kristen Tionghoa di Indonesia juga bergumul dengan hal yang sama setiap tahun. Jawaban Alkitab tidak hitam putih, tetapi berbicara soal makna di hati, bukan sekedar bentuk luar. Apa itu Imlek secara budaya? Imlek pada dasarnya adalah perayaan Tahun Baru Imlek. Kalender Tiongkok kuno menghitung waktu berdasarkan peredaran bulan dan siklus musim pertanian. Karena itu, tanggalnya selalu berubah setiap tahun di kalender Masehi. Perayaan Tahun Baru Imlek bukan kalender Masehi, tetapi kalender bulan atau lunar. Bulan baru pertama antara tanggal 21 Januari sampai 20 Februari. Waktu untuk kumpul keluarga besar, menghormati orang tua dan leluhur, simbol harapan, rezeki, umur panjang, kebahagiaan. Secara budaya, baik keluarga, hormat orang tua, rasa syukur. Secara spiritual, bisa jadi bermasalah jika masuk ke unsur penyembahan leluhur atau kepercayaan lain terhadap yang bukan Allah Sang Pencipta. Prinsip Alkitab yang jadi kunci utama. Hormat orang tua adalah perintah Tuhan. Jelas ditulis oleh Allah sendiri di atas 2 loh batu dan diberikan kepada Musa. Firman itulah yang diucapkan Tuhan kepada seluruh jemaahmu dengan suara nyaring di gunung, dari tengah-tengah api, awan, dan kegelapan, dan tidak ditambahkannya apa-apa lagi. Ditulisnya semuanya pada 2 loh batu, lalu diberikannya kepadaku. Ulangan 5 ayat 22. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ulangan 5 ayat 16. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Efesus 6 ayat 1-3 mencakup semua tindakan dan dukungan material, hormat dan ketaatan kepada orang tua semasa hidupnya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kolose 3 ayat 20. Kumpul keluarga saat Imlek berarti selaras dengan firman Tuhan. Bersyukur dan merayakan tahun baru dipastikan tidak salah. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 ayat 12. Bersyukur dalam arti membawa damai dan sukacita di tengah-tengah keluarga besar, berarti merayakan pergantian tahun, berarti jelas tidak dilarang. Yang jadi masalah, unsur penyembahan leluhur dan dewa. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia. Tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan, dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Ulangan 32 ayat 39. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 14 dan 15c. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? 1 Korintus 10 ayat 21-22. Menjadi masalah jika Imlek diisi dengan sembahyang
leluhur tidak sesuai firman Tuhan. Justru Tuhan ajarkan kita berbakti kepada orang tua semasa hidupnya. Bakar dupa untuk arwah bukan salah dupanya, tetapi yang dilarang adalah ada unsur spiritualnya, meminta berkat kepada dewa rezeki, tetapi minta kepada Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Percaya Feng Shui, ingat saat Yesus meredakan angin ribut, dan percaya hoki sebagai penentu hidup. Jadi penyembahan leluhur dan dewa bukan soal budayanya, tetapi soal arah dan objek penyembahannya. Ini bertentangan langsung dengan isi dan firman Tuhan yang disebut Alkitab. Paulus memberi jalan tengah yang sangat jelas. Segala sesuatu halal, tetapi bukan semuanya berguna. 1 Korintus 10 ayat 23. Jika hatimu tidak menuduh engkau, lakukanlah. Roma 14. Artinya, Imlek boleh diikuti sebagai budaya, tapi tanpa unsur penyembahan kepada yang lain selain Allah Pencipta langit dan bumi tidak boleh. Yang boleh dilakukan orang Kristen saat Imlek: kumpul keluarga, makan bersama, pakai baju merah, bagi angpau, ucapan harapan baik, membersihkan rumah, silaturahmi. Semua ini netral secara rohani. Yang sebaiknya tidak dilakukan: sembahyang leluhur, pasang meja abu, bakar dupa, minta berkat pada dewa, percaya hoki, angka, shio, feng shui, menentukan nasib. Karena berkat datang dari Tuhan, bukan tradisi. Intinya menurut Alkitab, Imlek itu budaya, bukan agama. Yang dilarang Tuhan bukan budayanya, tetapi penyembahannya. Orang Kristen boleh berkata, saya merayakan Imlek sebagai ucapan syukur tahun baru bersama keluarga, tetapi berkat dan harapan saya hanya dari Tuhan Yesus. Contoh sikap yang benar saat keluarga sembahyang leluhur, orang Kristen bisa berdiri hormat tanpa ikut ritual, berdoa dalam hati kepada Tuhan, menjelaskan dengan sopan keyakinan kita. Ini justru jadi kesaksian iman. Kesimpulan Alkitabiah, Imlek plus budaya keluarga, ya. Imlek plus penyembahan, tidak. Tuhan melihat hati, bukan warna baju atau angpau. Jadi merayakan Imlek boleh atau tidak boleh? Ayo jawab dengan jujur di kolom komentar. Terima kasih.